Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya Bapak Oscar Wirawan yang akan menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan dengan judul Etika Kabar Baik, dengan referensi dari 2 Raja-Raja 7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu awali dalam doa. Saya mohon kesediaan hambanya Bapak Freddy Ongko Saputra untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan pertolonganmu di dalam hari-hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena kami semua masih bersama-sama Engkau, Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, agar di dalam langkah-langkah kami tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Bapa, berfirmanlah, siapkan hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Berkatilah pembicara agar boleh berkata-kata untuk kemuliaan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini di dalam persekutuan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa ini. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Oscar. Ya, shalom. Apakah suara saya jelas terdengar, Bu Ayu? Jelas Pak. Jelas Ganteng, saya. Pak. Ganteng, suaranya Ya. ganteng, Pak. Terima kasih Pak Freddy. Ya, Pak Freddy ini selalu menguatkan terus nih. Ya, ini kali ini saya pakai handphone karena laptop saya sedang bermasalah. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa lihat semuanya, ini di sini agak terbatas. Jadi saya tadi hanya tahu ada Pak Hendrik, Pak Freddy yang sudah membuka doa. Terima kasih Pak Freddy. Ya, ini ada Pak Amos, ada Ibu Ruth, Ibu Sri. Oh, Pak Jerry ada di sini ya. Oke. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu ya. Shalom Ini ada Pak, yang penting bisa lihat Bapak. Ya. Shalom, yang penting bisa kelihatan Pak Oscarnya. Kita mah nggak penting. Oh iya iya. Iya iya. Ya, ini saya dapat tema yang unik ya menurut saya ya. Ini etika perbuatan baik. Etika kabar baik. Mohon maaf. Dan etika kabar baik ini mengutip dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Nah, ini pemahaman saya ya, sekali lagi ini kan tempat sharing dan diskusi ya. Jadi ini saya sampaikan apa yang saya dapatkan. Nanti kalau kurang tepat atau salah atau apa, saya terbuka untuk dikoreksi ya. Silahkan. Jadi setelah saya baca ayat ini, yang saya tangkap kabar baik di sini bukan termasuk Injil ya. Ini kabar baik yang benar-benar secara generik, secara letterlek kalau orang Belanda bilang, etika kabar baik. Nah, karena yang saya baca ini poinnya itu justru di ayat 7 dan 9, ayat 8 dan 9. Karena ini cerita tentang bagaimana kota Samaria dikepung Raja Aram ya. Kepung sehingga dan diembargo, nggak dikasih suplai apa-apa, sehingga terjadi sangat krisis di Samaria karena dikepung. Dan begitu krisisnya ini sehingga wah kabarnya buruk sekali yang saya tangkap di situ, sampai tiba-tiba ada nubuatan dari Nabi bahwa nanti sebentar lagi, atau kita baca aja ya sebentar ya, 2 Raja-Raja, sebentar ya, 2 Raja-Raja 7 ya. Nah, ini ada dari Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan demikian. Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Nah, ini saya belum sempat pelajari kursnya ya. Currency sikal ini saya belum pelajari ke rupiahnya seberapa, tapi yang saya tangkap ini adalah harganya murah banget. Sebelumnya itu di ayat-ayat sebelumnya diceritakan kotoran burung merpati aja ada harganya, kepala keledai aja ada harganya, saking krisisnya ya. Bahkan ekstrimnya ini ada ibu-ibu sampai masak anaknya gantian untuk dimakan, saking krisisnya. Tapi tiba-tiba ada kabar baik nih dari Elisa pertamanya, bahwa besok kira-kira waktu ini, jadi sekarang ini krisis yang luar biasa, tapi besoknya sesuatu terjadi sebaliknya. Tepung yang terbaik itu harganya murah sekali, 2 sukat jelai yang akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi ada yang nggak percaya kabar baik ini. Too good to be true ya. Buat perwira ini, masa sih orang krisis begini, masa besok langsung bisa berubah? Gimana caranya gitu. Nah, ini si perwira bilang begini, yang jadi ajudan raja ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena dia nggak percaya kabar baik itu, bahkan bawa nama Tuhan ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Nah, nggak percaya. Nah, namun di situ ada orang kusta, 4 orang sakit kusta yang dengar kabar itu ya. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 4, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, ini memang dalam situasi-situasi seperti ini, orang-orang yang nothing tulus memang lebih berpeluang. Kenapa? Karena lebih berani ambil risiko. Itu yang saya tangkap ya dari kisah ini. 4 orang sakit kusta, kalau dia masuk ke kota karena nggak ada makanan, mereka mati juga. Tapi diem di situ, mereka mati juga kelaparan. Seperti itu. Kalau orang kusta kan nggak boleh, mereka najis ya, masuk ke kota nanti kena hukuman mati juga. Jadi akhirnya mereka diem mati, maju ke kota mati. Tapi ada satu peluang ketika mereka keluar ke gerbang Samaria. Nah, jangan-jangan ada kemungkinan tentara Aram membiarkan mereka hidup. Nah, alternatif inilah yang mereka ambil. Nah, ini kisah yang luar biasa. Saya sering terheran-heran baca Alkitab ini. Kisah-kisahnya memberi inspirasi-inspirasi yang ya bisa menjadi solusi buat kita ya ketika kita menghadapi situasi-situasi. Seringkali hikmatnya datang dalam ini. Ini saya lihat orang-orang yang nothing tulus, mereka bisa memikirkan alternatif-alternatif. Sedangkan yang lain kayaknya tidak punya pilihan selain diam saja gitu. Nah, ayat 5 dikatakan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Mohon maaf. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Nah, ceritanya Tuhan membuat suara gemuruh. Nah, tapi ini ya,
kadang-kadang asumsi manusia juga mencelakakan dirinya sendiri. Mereka menerjemahkan suara gemuruh itu dengarnya seperti kereta, seperti bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Langsung mereka berasumsi, wah jangan-jangan ini Raja Israel ini nih kolaborasi dengan raja-raja yang lain. Jadi ada orang-orang Het dan raja-raja orang Misraim dikepung nih, mereka dikeroyok. Akhirnya mereka ketakutan. Ya, ketakutan karena mendengar suara itu mereka mengasumsikan bakalan dikeroyok rame-rame, diserbu. Karena itu mereka lari tunggang langgang, seluruh barang-barang yang melimpah yang mereka miliki ditinggalkan begitu saja. Nah, ayat 8 inilah berkatnya 4 orang kusta. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu ya karena kelihatan kosong ya, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Nah, ini ceritanya mereka karena juga kelaparan, makan minum, dan setelah kenyang masih ada harta. Nah, ini peluang buat mereka, begitu ya. Jadi mereka juga mengambil dan menimbunnya. Sampai di situ mereka sembunyi. Nah, tapi inilah etika kabar baik yang kita bisa belajar dari 4 orang kusta. Ayat 9 mengatakan, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Jadi ada satu orang yang mulai berpikir yang baik dan benar. Mereka berpikir begini, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Mereka melihat ini kabar baik karena di dalam gerbang Samaria kabar buruk. Nah, di sini di gerbang Samaria kelaparan, krisis hebat, tapi di luar gerbang itu berlimpah-limpah makanan dan harta. Nah, karena itu ini mulai menyadari hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, jadi ayat 9 ini menegaskan bahwa mereka yang semula diam-diam saja mulai sadar bahwa ya ini nggak baik. Kalau nanti ketahuan udah menyampaikan kabar baiknya telat, itu mereka dianggap mengabaikan mengabarkan berita kabar baik itu, jadi mereka malah kena hukuman. Nah, puji Tuhan, singkat cerita, mereka menyampaikan kabar baik itu dan disampaikan ke raja. Raja mutus beberapa orang karena raja nggak percaya, jangan-jangan ini strategi seolah-olah sepi, kita dijebak, sampai sana kita dibantai. Tapi mereka mengutus, utusannya membuktikan bahwa benar raja, semua itu ditinggalkan begitu saja, harta, makanan, minuman, semua ditinggalkan. Nah, singkat cerita, kalau ini konteksnya etika kabar baik, inilah etika 4 orang kusta yang menginspirasi kita untuk bagaimana ketika kita mengalami sesuatu kebaikan, sedang kita tahu ada krisis di sana, dan mereka memberitakan kabar baik itu, sehingga ceritanya benar-benar kabar baik dan membawa kebaikan kepada orang sakit kusta itu. Dan tadi perwira yang tidak percaya, akhirnya dia tidak hanya menonton saja, tapi tewas menyedihkan, diinjak-injak di gerbang Samaria sesuai nubuatan Nabi. Ya, Bapak Ibu, kalau boleh saya bagikan apa yang saya dapatkan. Semua firman Tuhan ini intinya yang saya dapatkan semakin membentuk kita untuk kita punya budaya kerajaan Allah, budaya yang benar dan baik, karena kerajaan Allah itu kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan. Ini tidak hanya etika baik,
yang saya lihat di sini, dia menginspirasi melakukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Inilah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita, sehingga kita kalau melakukannya, sama seperti yang dikatakan Amsal, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Nah, firman malam hari ini, terima kasih buat Bu Ayu ya yang memberikan tema ini, sehingga juga ini menginspirasi, konteksnya juga cocok dengan hari-hari ini. Kita udah lewat pandemi, tapi krisis masih terjadi. Nah, ketika kita dapat kabar baik, apakah kita punya respon yang baik? Etikanya seperti 4 orang kusta ini, dia juga berbagi kebaikan. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Bu Ayu, saya kembalikan ke Bu Ayu, mungkin ada yang teman-teman yang lain menanggapi atau bisa didiskusikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pak Oscar. Selanjutnya kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi. Nggak harus bertanya, mungkin boleh menanggapi atau menyempurnakan, atau kalau saya ada yang salah boleh juga koreksi. Silakan Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang saya takut selalu dari Pak Freddy sama Pak Hendrik. Sulit jawabnya, Bu Ayu. Nggak perlu takut Pak, nyantai aja. Nanya. Saya aja nggak pernah takut Pak ditanya orang sekarang. Oh iya. Iya. Oke Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Oh, saya nggak ada Pak. Jelas Nggak ada, semua. ya? Karena Oke. singkat. Menambahkan mungkin. Hah? Nggak ada Pak. Kalau saya kalau mau menambahkan cuman ini aja Pak. Mudah-mudahan Tuhan berbicara kepada seorang nabi, nabi udah mungkin nggak ada. Ya kepada kita semua bahwa besok stok naik lagi gitu kira-kira. Amin. Enggak lah, saya nggak ngomong ke sana. Tapi kita tahu satu hal bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu harus kita pegang dalam hidup kita. Kalau ada kecelakaan, ingat itu bukan dari Tuhan. Kalau ada pencobaan, ingat itu bukan dari Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atas kejadian-kejadian yang tidak enak. Ya. Kejadian yang tidak enak itu terjadi karena beberapa faktor. Nomor satu kesalahan kita, nomor dua karena memang itu cobaan dari si jahat. Iya. Dan pada akhirnya Tuhan membuat itu menjadi sebuah ujian. Sehingga pada saat kita bisa melewati itu, kita bisa menaruh atau menuliskan di dalam buku diary kita, hari ini saya sudah melewati masalah ini bersama Kristus. Karena cobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi ujian itu, cobaan itu diubah menjadi ujian, kata Yakobus. Dan setiap ujian itu ada waktunya, Pak. Ujian itu tidak pernah seumur-umur, lama. Ujian itu ada waktunya. Kayak sekolah. Ujian matematik 2 jam, selesai nggak selesai kumpul. Dan ujian itu biasanya kalau dikasih Tuhan sendiri yang stop waktunya. Ya sudah, kamu sudah selesai. Dan Tuhan sendiri yang bekerja untuk kita. Bukan Tuhan bekerja buat kita, tapi kita dimampukan untuk melewati ujian tersebut. Nah, pada hari kita melewati ujian tersebut, kita tulis dalam diary kita hari ini, saya sudah melewati ujian ini. Dan ujian-ujian yang akan datang, kalau kita melihat buku diary kita selama hidup kita, seumur umur saya 50 tahun, saya melihat ujian-ujian yang saya lewati, saya rasa ujian yang akan datang udah nggak perlu lagi saya takuti. Karena apa? Itu 50 tahun ujian itu saya lewati bukan yang gampang-gampang, yang susah-susah gitu. Sehingga saya dibentuk untuk melihat ke depan itu bukan melihat suatu hal yang sulit. Tapi karena saya udah melihat diary saya, buku diary saya, oh ternyata waktu saya susah ini saya bisa lewat. Gitu loh. Ya. Jadi itulah kalau dikatakan
Di dalam buku Matius, ucapan berbahagia, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, itu konotasinya bukan berarti kita nggak pernah lihat Tuhan. Ternyata kita lihat. Ya. Yang kita lihat bukan bentuk Tuhannya, yang kita lihat hasil karyanya. Kita lihat ke belakang bagaimana Tuhan berjalan bersama kita. Walaupun dia nggak kelihatan, tapi hasil karyanya itu hidup dalam kita. Jadi kita bisa melihat, jadi kita percaya. Sehingga ke depannya kita tahu bahwa Tuhan berserta kita. Yes. Setuju, Pak? Iya. Setuju Kira-kira banget, gitu. Pak Hendrik menegaskan bahwa semua yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, karena rancangan Tuhan baik ya. Allah turut bekerja, bahkan Roma 8:28 mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil menurut rencananya. Setuju Pak, juga Yakobus juga bilang semua pemberian yang baik datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Itu ayat-ayat yang menguatkan. Dan terima kasih, saya juga melihat setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya juga itu sekolah kehidupan di mana Tuhan membentuk supaya kita berespon benar dalam setiap situasi. Ujung-ujungnya kita ini semua sedang berproses menuju serupa Kristus. Jadi dengan apa yang Tuhan izinkan, situasi yang terjadi, bagaimana respon-respon kita bisa betul-betul seperti serupa Kristus, karena kita akan mendapat anugerah menjadi mempelai Kristus. Begitu yang saya dapatkan juga, Pak Hendrik. Dan Iya. ini semua pembentukan serupa Kristus, masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada area-area yang kita sudah menang, ada area-area yang kita lemah, dan di situ Tuhan terus bentuk kita sampai betul-betul kita berespon benar, dan oleh kasih anugerahnya kita boleh menjadi serupa Kristus. Amin, Pak. Nanti Bapak ada satu statement yang begitu bagus yang mengatakan, saya melihat sekolah kehidupan. Artinya, ya saya melihat. Barang siapa tidak melihat, berbahagia mereka yang tidak lihat tapi percaya. Artinya apa? Walaupun kita nggak melihat yang namanya Tuhan Yesus secara fisik, kita percaya ke depan bahwa sekolah kehidupan kita itu memperlihatkan kita bagaimana Kristus ada bersama-sama dengan kita. Itu maksudnya, Pak. Jadi kita disebut berbahagia walaupun kita nggak pernah lihat wujudnya, fisiknya, tapi kita melihat karyanya dalam hidup kita, di dalam sekolah kehidupan kita itu, sehingga kita tahu depannya kemana. Itu namanya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk mendapatkan tubuh yang kekal. Kita belajar Bible study percuma, Pak. Kita belajar Alkitab nih ya. Jangan pernah nih, kalau saya ngomong sedikit kontroversi nih, Pak. Jangan pernah berpikir bahwa kita belajar firman Tuhan atau belajar Bible study itu kita jadi benar. Enggak, Pak. Ingat itu, Pak. Kita belajar Bible study itu bukan kita jadi benar. Kita belajar Bible study itu kita jadi tahu tentang firman Tuhan. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14:15, apabila kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kita percuma bisa berbahasa Greek, bisa berbahasa Ibrani, bisa berbahasa macam-macam. Tapi kalau kamu tidak melakukan perintahku, itu buang-buang waktu belajar Bible study. Karena kamu tidak melakukan perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Dan apabila kamu melakukan perintahku, aku akan diam di dalam kamu. Dan aku akan menyatakan diriku di akhir zaman kepada kamu. Amin. Gitu loh, Pak. Jadi percuma kita belajar Bible study, tapi kita nggak pernah melakukan perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan apa? Ya 10. Yang disiplin fasih sama Tuhan Yesus jadi 2. Itu aja. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sama manusia. Itu 2. Kalau 2 itu sudah bisa, saya rasa itu menggenapi seluruh pelajaran kita. Gitu loh. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendrik Bun. Pak Freddy biasanya ada tambahan-tambahan ini, Pak. Baik, silakan Bapak.
Ya, saya secara kehidupan perlu kita pahami ayat ini untuk mengingatkan kita gitu sebetulnya. Di dalam hidup kita kadang-kadang bahwa di dalam kenikmatan hidup kita, kemampuan kita, kadang-kadang kita malah meragukan begitu. Tetapi dikasih contoh bahwa orang yang kusta itu, orang yang najis lah katakan begitu, ini akan lebih berani, ya saya sambung ke Hendrik ini ya, untuk melakukannya gitu. Ini sering terjadi gitu. Dalam kondisi kita sehat, kita hidup mapan, I don't care gitu ya. Ada orang bilang, contoh aja nih, contoh aja. Orang bilang, yuk ikut Zoom yuk, ada persekutuan. Waduh, sorry bos, ini jam 10 mau pergi makan ini nih, bebek panggang nih kan gitu kan. Tetapi orang yang dalam kesesakan atau di dalam kekurangan itu lebih mudah untuk datang mengikuti Zoom gitu. Bukan saya senggol sini ya, bukan ya. Cuma menggambarkan aja di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang hati-hati bagi kita, bukan bagi orang kusta, tetapi bagi raja-raja gitu loh. Bagi kita yang hidup mapan ini, ada suatu warning di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kemapanan kita ini masih ada pikiran tentang Kristus tidak? Masih bisa merasakan roh bekerja di dalam kehidupan kita tidak? Masih tidak ada akal budi, ada iba, ada kasih untuk berbagi kepada yang tidak mampu enggak? Nah, tetapi kan bagi orang yang dalam kesulitan, dia akan terus berteriak karena tidak ada jalan lain. Nah, ini yang bagus sekali firman malam ini agar mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita yang dalam kehidupan sudah mapan, jangan sampai terhilang gitu. Tetapi kita kalau bisa lebih, karena apa? Kalau kita seorang pimpinan ya, saya menggambarkan diri saya lah. Seorang pimpinan, waktu kita itu jauh lebih banyak karena saya nggak perlu skop semen, ada tukang, ada pembantunya. Saya tidak usah supir truk karena ada supir saya, ada kernetnya. Saya tidak usah nulis karena ada bagian yang nulis dan laporan keuangan, semua sudah ada orang. Berarti waktu saya lebih luang gitu, lebih kosong dibandingkan dengan orang yang kerjaannya cuma pemungut sampah. Mau tidak mau dia berjalan terus untuk membersihkan sampah atau memilih botol-botol aqua plastik itu. Berarti saya lebih memiliki waktu. Nah, kalau si pemungut sampah itu masih bisa dalam suatu persekutuan, kenapa saya tidak? Gitu. Nah, ini yang agar kita memahami ada suatu warning bagi kita. Kalau kita mempunyai waktu lebih, punya uang lebih, ya, punya fasilitas lebih, tentunya kita lebih mudah melakukan dibandingkan orang yang tidak mampu itu. Kira-kira itu, Pak. Makasih, Pak. Baik, makasih Pak Freddy. Terima kasih. Saya tambahkan ya Pak Oscar. Ya, Bu Ayu, silakan Bu. Saya coba baca ini kesaksian dari seorang penulis ya, namanya Hayden Robinson. Ya. Dia mengatakan, apabila seorang ilmuwan
berhasil menemukan obat kanker, kita pasti mengharapkan obat tersebut disebarkan ke seluruh dunia. Etika dasar menuntut agar kabar baik tidak disimpan sebagai rahasia. Ketika Ya. Raja Syria mengepung kota Samaria, persediaan makanan dihentikan. Dan 4 laki-laki penderita kusta memutuskan bahwa mereka lebih baik mati di tangan bangsa Syria daripada harus mati menahan lapar. Mereka pun akhirnya menyerahkan diri kepada musuh. Akan tetapi, ketika mereka tiba di perkemahan musuh, ternyata tidak ada orang di sana. Rupanya pasukan musuh sudah melarikan diri di malam hari. Makanan tersedia di mana-mana. Keempat orang itu makan dan minum serta mengumpulkan barang-barang bagi diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya tergoda untuk merahasiakan kabar baik ini. Tetapi kemudian mereka ingat terhadap penduduk Samaria yang kelaparan. Mereka berkata satu sama lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini." Ayat yang ke-9 ya. Maka mereka pun menjadi penginjil, yaitu pembawa kabar baik. Pada akhirnya, inti penginjilan adalah satu orang yang kelaparan memberitahu kepada orang kelaparan yang lain di mana dapat menemukan makanan. Anda dan saya sudah menemukan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Menyimpan kebenaran ini bagi diri sendiri merupakan pelanggaran terhadap integritas dasar. Jika kita sudah menemukan obat bagi hati nurani yang bersalah, jika kita telah menemukan makanan kehidupan, kita wajib membagikannya kepada orang lain. Jadi penginjilan bagaikan seorang pengemis yang memberitahu pengemis lain di mana roti dapat ditemukan. Hayden Robinson. Demikian tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Wow, dahsyat sekali, Bu. Ya, rasanya pesan yang perlu disampaikan malam ini ya dari Hayden Robinson tadi, Bu. Lebih luas dan dalam ya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Tadi Pak Freddy juga terima kasih Pak. Memang zona nyaman seringkali lebih bahaya daripada zona penderitaan. Kalau zona nyaman tuh betul-betul kita membuat lupa diri, lupa Tuhan. Tapi kalau zona penderitaan seringkali membuat kita mudah ingat tentang penderitaan kita juga penderitaan orang lain. Karena itu tadi yang dipakai orang kusta, 4 orang kusta. Itu yang saya dapatkan, dan ini juga mengingatkan kita bahwa hati-hati di zona nyaman, karena zona nyaman tidak bergeming, tidak bergerak. Yang bergerak ini 4 orang kusta, dan mereka karena sudah mengalami penderitaan, jadi ketika mereka dapat kebahagiaan, ingin berbagi kebahagiaan untuk yang lain juga. Dan tadi dikaitkan dengan Injil keselamatan, bahwa kalau kita punya Injil keselamatan kita simpan untuk diri sendiri, itu kriminal ya, dalam tanda kutip ya Bu Ayu ya. Itu kejahatan yang sesungguhnya. Ya, terima kasih Bu Ayu buat pencerahannya yang luar biasa. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Problemnya yang harus dilihat adalah kenapa orang kusta itu yang bergerak. Itu yang penting gitu. Kenapa mereka yang bergerak? Nah, problemnya mereka diam di situ dengan kustanya juga mati. Emangnya apalagi gitu yang pernah saya sampaikan. Seorang Baradae yang cuma strip 1, kalau dia tabok wartawan, emangnya bisa turun pangkat lagi? Nggak bisa. Jadi ada wartawan coba-coba berani beraction di depan daripada seorang brimob atau yang cuma pangkatnya 1 strip merah, ya pasti digebuk. Tetapi kalau wartawan dia kepada jenderal,
wah jenderal malah kasih upeti begitu. Nah, hal-hal ini yang kita mesti pelajari. Kenapa sampai orang kusta itu pergi gitu? Itu penting. Kenapa bukan rajanya langsung yang berpikir dan menganalisa bagaimana supaya rakyatnya jangan kelaparan. Nah ini kan karena ada unsur memikirkan diri sendiri gitu. Jadi ayo dong kita belajar dari cerita-cerita ini agar kita jangan terjebak gitu. Terjebak di dalam kenikmatan hidup kita sendiri, kita lupa untuk melakukan agar orang lain seperti kita. Gitu. Kira-kira itu, Pak. Ya, kalau Ya, terima kalau kasih. boleh saya menambahkan Pak Oscar, Pak Ya, Amos, Pak Amos. silakan. yang Silakan, waktu Pak. masih ada Bu Ayu. Masih Pak, masih. Ya. Silakan Pak. Jadi memang kalau saya perhatikan selama kehidupan ini, ya, usia saya 60 tahun, tapi kan bukan dihitung dari nol ya, sampai kita anggap mulai dewasa lah gitu, baru mengerti kehidupan kan gitu. Anggap aja setelah umur 20, jadi 40 tahun terakhir, saya banyak melihat dari orang sekitar ya, dari family, saudara maksudnya, teman-teman, orang lain. Kalau mereka yang udah nyaman seperti Pak Freddy sebutkan, mapan, segalanya Pak ya, kita nih anggap levelnya secara dunia, secara materi di bawah mereka. Kita mau menginjili, memberi kabar baik nih, itu istilahnya kalau dia masih basa-basi, dia manggut-manggut, ya, dalam hatinya ngetawain. Saya nggak usah kayak kamu juga, saya di atas kamu, kan begitu. Ya kan? Mereka ukurannya materi dunia, kekayaan. Ya, kamu mau doa subuh sehari berapa kali ke gereja? Saya aja belum tentu Natal ke gereja. Tapi kekayaan saya, nah itu udah egonya itu fokusnya beda. Nggak ada di pikiran mereka keselamatan. Banyak saya temuin. Ya, termasuk kita kan pernah kerja, kita punya bos, owner. Pasti kan orang kaya namanya owner ya. Lah itu apalagi kalau keyakinannya lain. Cari selamatnya lain, kita mau terocos Yesus ya, itu kan Tuhan kamu bukan Tuhan saya gitu kan. Ini saya ceritakan kejadian nyata begitu. Nah, ada ayat-ayat di Alkitab yang bilang kan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya, ya kan. Nah itu kan perumpamaan. Memang di Yerusalem itu kan ada pintu gerbang besar, lalu ada pintu kecilnya ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah ke sana, saya sebelum pernah lihat gambar aja. Jadi kalau di hari Sabat, pintu itu kan ditutup, pintu besarnya. Jadi kalau misalnya unta mau masuk itu pintu kecil nggak muat, dia mesti untanya ini menurunkan ya rebahan, menekuk kakinya kan. Nah itu mencerminkan itu perumpamaan untuk merendahkan diri kan gitu. Dan itu yang di punggungnya itu barang-barang itu harus diturunkan gitu. Jadi ya apa yang kita punya itu orang kaya itu harus rela menurunkan baru bisa masuk lubang itu dari pintu itu ya. Nah ini kaitannya aja. Memang kenyataan di dunia begitu. Kayak saya di Bali menginjilin orang yang anggap strata ekonominya di bawah kita itu lebih mudah masuk. Maksudnya mereka akan menerima dengan wah ini dipikir bos datang, kita juga bukan bos-bos amat, kita orang biasa. Lucunya begini, saya pernah makan sate babi di pinggir jalan depan pasar. Ya pakaian saya pakaian biasalah, kaos ada kerahnya. Ya kita dari Jakarta kan. Nah si ibu yang jual sate ada lagi bapak-bapak situ, bapak usaha apa? Selalu nanyanya usaha. Dipikir pengusaha nih, tambah atau apa gitu. Enggak, saya ini kerja. Nggak percaya. Ya kok bapaknya gitu nyaut. Kelihatan dari penampilannya. Ya, nah itu orang
selalu melihat bungkusnya ya, kado. Teman nggak tahu isinya. Kayak lihat kuburan putih, dalamnya tulang belulang. Itu aja mungkin dari saya. Puji Tuhan, makasih. Makasih Pak Amos, luar biasa. Ya, Pak Ustaz. Ya. Baik, makasih Pak Amos. Sama-sama, Bu. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Kalau tidak, saya akan minta kesediaan Bapak Oscar. Oh, ada Pak Bos. Pak Yosef, silakan. Malam, Pak Yosef. Malam, Pak. Oh, Shalom. Shalom Pak Yosef. Halo, Pak Oscar. Ya, halo, shalom Pak Yosef. Sorry, baru masuk ini. Ya, Apa kabar, silakan Pak Pak. Oscar? Puji Tuhan, kabar baik oleh karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Pak Yosef gimana? Ini lagi sibuk ya, Pilpres. Ya, demikian adanya. Kita di marketplace ini, jadi ya terus kita bekerja untuk pelayanan. Iya, iya. Lanjut Luar Pak ya, biasa. saya masih ada saudara saya datang dari Jakarta nih. Oh iya, iya. Baik Pak Yosef, terima kasih. Baik. Apakah ada Ada lagi? Leo Robi, Pak. Bu, ada Oh. Leo Robi itu, Bu. Pak Leo Robi, silakan. Pak Leo Robi Tayu. Wah, Pak singkatannya Jerry. keren ya. Pak Jerry, Pak Lanjut Jerry. Bu, mengingatkan dulu baru masuk, makasih. Pak Jerry. Ada Silakan Jerry Bapak. nih. Shalom Pak Jerry. Shalom, Pak Oscar. Ya, pengen dengar suaranya nih dari Pak Jerry nih. Kalau suara pertanyaan sudah pasti tidak ada loh, Pak. Oh, Kita ya. takut bertanya, Pak. Bukan takut ditanya, takut bertanya. Suara berbagi aja Pak, berbagi rema Pak. Bagi Rema, Pak, bagi Rema. Pak Jerry biasanya Belum banyak ada Rema. loh. Belum ada Rema. Ya, kalau saya ada kemarin kejadian, saya pagi-pagi ditelepon seorang pendeta besar. Habis itu saya sedang bangun pagi gitu, mau olahraga, ada ditelepon sama pendeta besar lah ya. Saya bilang pendeta besar, mohon maaf ya, bukan artinya bahwa dia pendeta cukup dikenal lah. Ya. Terus bentar lagi habis saya telepon dengan pendeta karena beliau miss call saya telepon balik lah. Habis itu bentar lagi ada telepon pendeta lagi, cukup populer juga gitu loh. Oh iya, iya. Minta ke rumah, oke ketemu saya bilang, ayo kita ke teman satu lagi dok, mau nggak? Ayo, mestinya janjinya tanggal 29, tanggal 30 Maret, saya coba telepon, oke. Waktu awal itu teman saya pendeta hati itu, beliau nanti setelah saya pulang ya dari ini kita ketemu ya. Oh ya, Pak Pendeta, oke. Udah lama udah ketemu ya, oke. Terus ya setelah teman saya pendeta ternyata, ayo, saya dapat ditelepon tadi sama teman ini. Ayo coba-coba telepon. Janjinya dia bilang pertama waktu telepon dengan saya itu mau janjian itu tanggal 29 baru kembali ke Bali, jadi harus keliling Indonesia. Yang teman satu pendeta satu harus ke Amerika dalam 1-2 hari ini. Waduh. Atau minta kita ketemu bertiga nih. Oh. Nah, ketemu bertiga, ya saya kan bukan pendeta, masalah saya ini. Jadi saya bahagia banget deh. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Itu remanya saya nggak tahu. Apa rencana Tuhan saya nggak tahu. Saya masih belum tahu. Ya
ya saya bahagia banget gitu loh. Ya, ya. Dua pendeta yang populer, ya itu saya senang banget lah ditelepon pendeta-pendeta yang populer lah ya. Kalau pendeta Tumben, populer jadi gini, yang pendeta satu ini kan lama banget, nggak pernah ketemu. Saya tanya, Pak Pendeta, saya teringat sama Pak Jerry katanya. Saya teringat sama Jerry. Oh ya, saya juga teringat sama pendeta beberapa hari lalu, saya bilang. Nah itulah, saya nggak tahu ada apa, belum tahu. Itu terus saya ketemu dan saya didoakan, ya puji Tuhan lah. Terima doa orang-orang yang diurapi ya. Terima kasih banget itu. Itu yang saya bahagia banget kemarin itu. Itu aja saya punya pengalaman kemarin. Puji Tuhan. Itu aja lah Pak Oscar. Ya, makasih Pak Jerry. Jadi dapat kekuatan ya lewat Ya, doa seperti begitulah. pendeta ya. Iya. Iya. Gitu. Wah, luar biasa. Pendeta itu yang pendeta senior itu menyanyi, ayo kita berdoa yuk untuk Jerry, ya, ayo. Ya udah bernyanyi ada lagu yang itu Pak Freddy. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Ya. Nah itulah. Wah senang banget saya. Senang banget. Terus dikasih minuman enak minumannya. Jus kedondong. Dikasih minuman jus kedondong, kasih kopi, kasih air es, kasih roti panada. Wah enak banget deh. Paket Waktu lengkap. ketemu nggak ada 1 jam, nggak ada setengah jam lah mungkin. Tapi wah nikmat banget. Gitu. Haleluya. Haleluya. Bahagia saya, bener loh, saya enjoy banget. Iya. Berkat jasmani dan rohani ya Pak. Iya. Ya jasmani, makan, minum. Roh, jiwa dan tubuh itu dapat semua. Iya, didoain sama orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan bener-bener. Ya. Masalahnya jus kedondong itu yang bikin Ibu Ayu ngiler dikit, Pak. Iya. Wah, jus kedondong enak banget. Saya mau tanya sama pendeta itu, saya malu ya. Wah, saya ini tumben loh jemaat Pak. saya yang buat katanya. Saya tumben dengar loh Pak ada jus kedondong Pak. Bener, enak. Saya juga baru dengar Pak ada jus kedondong Pak. Iya, jus kedondong terus di itu kasih yang manisan asin di dalam tuh loh, apa namanya itu? Kimboy. Iya, asin-asin itu. Iya, Kimboy. Kamboy lah. Wah, enak. Mantap. Saya simpan dari kemarin sampai hari ini baru saya habisin. Padahal botolnya kecil banget, saya nikmat aduh. Dia bilang ini jemaat saya yang buat. Nah, enak banget deh. Puji Tuhan lah, saya nggak tahu apa rencana Tuhan apa. Gitu. Puji Tuhan. Diberkati selalu Pak. Amin. Pak Hendrik, silakan. Pak Hendrik buka mic. Tadi udah ngomong perasaan. Mau ngomong apa lagi? Saya pikir mau bicara. Oh enggak, maksudnya tadi ada lagu apa kalau yang lain ditolong, saya juga. Kan gitu kan lagunya. Iya. Tapi kalau ada lagu yang lain ditolong, kenapa saya tidak? Itu gimana? Ya, itu sama loh Pak. Sama cuma dibalik aja loh Pak. Tuhan Maha Kasih loh. Kuasa Allah. Tuhan Maha Kasih loh Pak Hendrik. Jadi nggak ada yang Tuhan nggak tolong. Semua Tuhan tolong. Cuma cara berbeda-beda aja lah. Ada Tuhan bilang kamu sabar, menunggu. Gitu. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita aminkan, ya kita harus nunggu lah. Tapi nunggu bukan berarti nggak ngapa-ngapain Pak. Oh iya. Paling enggak kan berdoa lah Pak. Iya. Gitu. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Pak Jerry salah satu pendoa yang luar biasa. Nah itu orang punya. Saya berdoa nggak bisa lama-lama. Emang ibu tahu saya berdoa enggak pernah. Itu nggak ada ibu saya. Kalau ibu bilang saya berdoa, saya nggak pernah berdoa. Gimana ibu bisa tahu? Emang ibu tidur dengan rumah saya. Oh Bapak lupa ya Bapak pernah mendoakan saya dan saya jadi bangkit. Itu yang saya nggak pernah lupa. Nah itu kan sekali ibu berdoa. Kalau ibu bilang saya pendoakan enggak lah. Ya luar biasa.
Gitu. Semua. Kalau kita bicara soal doa, kita kalau berdoa biasanya minta dulu sama Tuhan, ya kan? Betul itu, Pak. Jadi kalau saya doanya mintanya, kalau saya bangun pagi, saya udah lakukan udah bertahun-tahun. Sebelum kaki saya nginjek tanah, bangun tidur dia, saya berdoa sama Tuhan. Doa saya nggak lebih dari 2 menit, Pak. Yang saya minta cuma satu. Hidup kudus tak bercacat celah, itu aja yang saya minta. Yang lain saya nggak mau Puji tahu. Tuhan. Beneran, karena itu Benar. yang agak sulit. Karena apa? Karena saya mau dipakai. Saya menaruh pola pikir bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Saya nggak mau rusakin gitu. Jadi itulah yang saya minta setiap hari supaya supaya saya bisa dipakai secara maksimum oleh Tuhan, menjadi alatnya Dia gitu. Pernah sekali saya itu jatuh dalam kesalahan, bukan jatuh dalam dosa. Kesalahan artinya saya kesel dan marah terhadap pekerja di tempat saya kerja. Dan itu membawa ketidaksejahteraan dalam hidup saya gitu. Jadi, dan kebetulan ada orang bertanya tentang firman Tuhan, gak usah jawab saya. Saya gak jawab, blank, beneran blank. Bingung saya jawabnya. Karena apa? Karena roh Allah nggak ada di sana. Bukan yang berarti roh meninggalkan saya, tapi ketidaksejahteraan itu yang membuat saya membatasi kuasanya Tuhan. Gitu. Makanya kan Tuhan bilang, apabila kamu mau berdoa atau pergi ke rumahku, kalau kamu ada saudara kamu yang bersalah, ampuni dulu. Baru bisa ke saya. Gitu. Makanya itu penting sekali. Makanya waktu kesel sama orang ya gengsi sih ada, gengsi. Ini yang salah dia, masa gue minta maaf. Ya saya datang aja ngobrol-ngobrol lagi. Nggak perlu minta maaf, ngobrol, bikin hubungan baru gitu. Ini gimana? Jadi baik lagi gitu loh. Jadi tanpa harus minta maaf dan sebagainya, dia juga nggak perlu minta maaf dengan saya respect. Tapi saya memulai conversation yang baru kepada dia, ngobrol-ngobrol, lama-lama jadi baik lagi gitu loh. Dan sejahtera itu kembali lagi. Nah, pada sejahtera itu kembali lagi, saya bisa digunakan lagi dengan sempurna gitu. Jadi saya sekarang benar-benar baru tahu diri kalau saya nggak tahu apa-apa. Ditanya orang nggak bisa jawab saya, beneran. Saya udah bingung, blank. Karena apa? Karena terganggu oleh ketidaksejahteraan. Gitu. Jadi benar-benar saya belajar banyak untuk bisa menguasai diri. Haleluya. Iya gitu. Luar Pak. biasa. Terima kasih Pak Hendrik. Ya, Pak Amos mau kemana Pak? Abis ini kita mau ngomong yang seru nih Pak tentang hukum Taurat nih Pak. Aduh, sorry banget Pak Hendrik, Sama ditunggu-tunggu. Pak Oscar nih, mumpung ada pakarnya nih. Mau tanya-tanya banyak nih. Besok mesti bangun pagi, kemudian kerja Pak, juga. saya tiap hari bangun pagi Pak. Tiap hari saya kerja dari jam 10 sampai jam 11 malam, 12 jam. Nanti capri deh Pak Hendrik. Capri deh Pak, oke. Kesimpulannya aja ya, saya mohon lift dulu izin Bapak Ibu ya, malam. Terima kasih Pak Amos. Udah jam 10:30. Makasih Pak Amos. Sama-sama. Matur suwun. Matur suksma. Suksma. Mari Pak Oscar. Ya, sama-sama Pak Amos, Matur suksma. Ya. Mawali. Pak Sugiarto, ini orang Jawa yang ada di Bali. Ya, Bu Ayu ini biasanya kalau waktu saya udah selesai, tutup dulu dalam doa ya, baru lanjut diskusi. Pak. Silakan Pak. Gitu Pak. Silakan Pak, habis itu nanti akan dilanjutkan di sesi 2 yang dipimpin oleh Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Silakan Pak Oscar. Jangan lupa pendeta besarnya. Ya baik. Ya kita akhiri dulu ya yang sesi pertama tentang etika kabar baik. Bapak bersyukur untuk perenungan firman-Mu, untuk sharing firman-Mu malam hari ini tentang etika kabar baik dari 2 Raja-Raja 7 Tuhan, di mana kami belajar Tuhan sikap mental respon yang benar dari 4 orang sakit kusta Tuhan. Ketika mereka mengalami kebaikan daripada-Mu, mereka tidak menahannya itu untuk dirinya sendiri, tapi mereka membagikannya. Demikian juga Tuhan,
sama seperti firman-Mu di Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, yang tertawan, untuk membebaskan mereka yang matanya buta juga, dan untuk menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Bapak, biarlah setiap firman yang kami dengar boleh membentuk hidup kami, Tuhan, boleh membentuk sikap mental kami, Tuhan, boleh membentuk, Tuhan, kepribadian kami, Tuhan, untuk makin serupa dengan Engkau, untuk kami semakin, Tuhan, memiliki sifat-sifat baik-Mu, Tuhan, respon-respon baik-Mu, Tuhan, respon-respon kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Bapa yang memancarkan terang bagi sekeliling kami. Juga kami boleh membawa pengaruh seperti garam, Tuhan, buat sekelilingnya, menjadi terang dan garam. Inilah doa kami, Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mengurapi kami, Tuhan, sehingga lewat persekutuan doa Philemon Wongso Family ini, Tuhan, yang tiap hari diadakan, Tuhan, kami makin dikuatkan, kami makin punya pengaruh kuat untuk memancarkan terang-Mu, Tuhan, terang surgawi yang menerangi banyak orang. Karena kami tahu kami dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada-Mu. Kamilah umat tebusan-Mu, Tuhan, umat kepunyaan-Mu sendiri, imamat kerajani. Engkau menebus kami menjadi imam-imam. Karena itu kami tidak selalu menjadi orang awam. Engkau perlengkapi, Tuhan, untuk menjadi imam-imam-Mu, kerajaan imam, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat kerajaan-Mu di bumi ini, untuk mendatangkan kerajaan-Mu di bumi, jadikan kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.